Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Wasamu. Saya di Aisyah, itu di Lembaga Pengembangan Aisyah di LPPA. Aisyah di Nunukan itu ada semenjak Muhammadiyah berdiri, itu sekitar tahun 1970-an ya, 79 gitu ya. Karena saya tahu persis itu organisasi Aisyah ini tahun 1980-an itu sudah ada. Kebetulan musala pertama berdiri itu di depan rumah saya. Tapi kalau Bunda sendiri itu tergabung di Aisyah itu nanti di tahun 2020 baru bergabung sebagai simpatisan di pengajiannya. Awalnya Bunda di organisasi biasa aja di Posyandu, PKK. 2020 baru saya ikut pengajian ke Aisyah. Itu sedikit unik ya ceritanya, karena Bunda dulu itu kan tinggal di lingkungan yang bisa dikatakan Texas ya, karena orang mengatakan dulu Pasar Baru itu daerah Texas. Jadi Bunda sebagai salah satu warganya pada saat itu kita kan menjual ya, karena namanya orang menjual itu kan kita pakai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu yang mana barang dicari orang itu yang kita sediakan. Tapi pada saat itu karena lingkungan saya yang memang lingkungannya amburadul pada saat itu, mereka hanya hobi ketika cari kartu harus ada minumannya, harus ada pokoknya yang berkaitan dengan itu. Jadi minuman, kacang, terus kartu itu sudah jadi satu paket ya. Akhirnya itu tiba-tiba Bunda Darwisa datang. Kebetulan kami berpapasan di jalan. Ayo katanya, datanglah ke pengajian Aisyah. Jadi waktu itu selang beberapa minggu saya tiba-tiba teringat, oh ya hari Jumat itu pengajiannya Aisyah, saya mau datang, saya ke sana. Terus alhamdulillah pada saat itu ternyata ustadznya itu yang membahas materi kuliah umumnya itu tentang bahaya minuman keras. Jadi mulai dari yang menjual, yang mengedar, yang akhirnya saya diberi hidayah oleh Allah. Saya berjanji pada diri sendiri, ketika Allah memberi saya usia yang panjang, insya Allah saya akan tobat dan saya akan berubah dan saya akan tinggalkan semua sekalipun mati kelaparan. Itu sudah tekad ya. Tapi itu harus dibayar mahal, karena dengan itu saya mendapat cobaan, akhirnya saya harus pisah di rumah tangga ya. Bunda ini kan sebagai seorang perempuan Bunda ya, lalu kemudian terkenal di Aisyah itu sebagai ya dalam tanda kutipnya orang lapangannya lah Bunda. Itu pasti sulit juga kan Bunda, gak banyak mungkin orang yang bisa melakukannya. Gimana sih keadaan Bunda ketika terjun di lapangan, bisa tetap happy kayak mungkin dapat julukan wah ini perempuan kuat, tegar dan sebagainya. Itu bagaimana tuh Bunda? Jadi saya lanjut dulu ya cerita saya tadi itu. Jadi saya menjadi pengurus Aisyah itu sesungguhnya bukan orang Nunukan yang memilih saya atau saya bergabung. Jadi waktu itu kebetulan saya bawa tahun 2003 itu berdirilah PDM dan PDA di Nunukan. Saya bawa SK ke Samarinda. Begitu saya bawa SK ke Samarinda, sampai di sana pimpinan wilayah itu bertanya, di mana nama Anda di sini? Jadi saya bilang saya bukan pengurus Aisyah Bunda, saya tidak ada, saya hanya datang sebagai simpatisan di pengajian Aisyah. Tapi karena saya kebetulan mau ke Samarinda, saya menawarkan diri untuk bawa SK ini agar cepat di SK-kan gitu kan. Nah akhirnya mereka berkata seperti ini, kalau memang nama Anda tidak ada di sini berarti Anda tidak berhak membawa pulang SK ini. Jadi saya bilang gimana caranya Bunda? Akhirnya terjadilah dialog antara pimpinan wilayah dan pimpinan daerah. Nah Bunda Darwisa pada saat itu meragukan, ya jelas meragukannya karena saya waktu itu tidak Islami, maksudnya berbusana masih saya katakan zaman jahiliyah ya. Jadi pimpinan wilayah hanya bercerita seperti ini, Bunda, jika Allah menghendaki dia masuk Islam secara kafah melalui Aisyah, apakah Bunda tidak percaya? Insya Allah katanya Bunda Darwisa. Nah kalau begitu saya masukkan namanya. Akhirnya masuklah saya di majelis sosial pada saat itu. Tuh ya. Jadi pertama saya itu di anggota majelis sosial. Saya bertanya lagi karena itu kan organisasi Islam ya, dan sementara saya tidak punya basic rasanya ke situ karena saya
biasanya bergerak di lapangan, saya tanyakan apa yang harus saya kerjakan ketika saya berada di Aisyah. Nah, yang pertama kamu kerjakan di Aisyah ketika ada orang kesusahan, ada musibah, ada orang meninggal. Nah, itu yang patut untuk ditolong. Insya Allah kalau seperti itu saya bisa. Ya, jadi sebagai penggerak di lapangan, yang pertama kita rapat. Setelah rapat, saya bersama-sama dengan mereka dalam melaksanakan sesuatu kegiatan itu senantiasa terlibat bersama gitu. Nah, jadi saya tidak pernah meninggalkan anggota itu sesaat pun. Jadi ketika mereka ada kegiatan saya dampingi, ketika saya ada kegiatan juga saya libatkan. Jadi pada saat itu saya tidak memilih dia harus berjilbab atau apa, tidak. Pokoknya yang pasti dia ada di lingkungan saya ajak terlibat. Kalau memang kegiatannya kita harus di masjid, saya sampaikan walaupun sehari kamu harus menyesuaikan diri. Karena busana itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak bisa berkegiatan. Ya, jadi akhirnya waktu itu ibu-ibu simpatik dengan cara saya seperti itu. Jadi mereka berubah sedikit demi sedikit, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena mereka merasa nyaman, akhirnya setiap saya ada kegiatan, setiap kita ada kegiatan, kita libatkan mereka, respon dan mendukung. Sulit nggak Bunda? Ya? Untuk mengajak orang-orang begitu. Jadi saya dulu itu di Aisyah, saya orang yang dakwahnya tidak di masjid. Jadi saya malah memilih lapangan. Jadi saya tanya, kok ada seperti ini kendalanya apa? Baik di ibu-ibu atau di anak-anak remaja, kan? Ketika mereka lagi mabuk di jalan, lagi ada di pinggir jalan, saya tanyakan. Nah, kemarin Bunda waktu berangkat dikatakan bahwa kampung kita ini daerah Texas loh. Itu apa sebabnya ya? Betulkah terjadi penghadangan ketika orang jalan malam gitu kan? Terus kalian ini Bunda tanya, kalau mabuk-mabuk seperti ini untungnya apa? Terus kalian nggak punya cita-cita kah? Punya Bu, punya. Betul kalian mau? Iya mau. Apa? Hobinya apa? Cita-citanya apa? Kami juga ini sebenarnya kepengen jadi orang baik-baik Bunda, katanya gitu. Tapi ya begitulah, orang selalu memandang kami kalau kami ini tidak betul. Saya bilang tidak ada yang tidak betul. Saya rasa kalian hanya butuh perhatian dari bunda-bunda aja. Nah sekarang kalian tuh sebenarnya punya hobi enggak? Tuh. Akhirnya mereka sampaikan gini, iya Bunda kami punya hobi, katanya gitu. Hobinya apa coba? Kita mulai dari satu aja dulu, saya bilang yang mudah kita jangkau. Kami kepengen main bola. Saya bilang betul, yakin mau main bola? Ya, boleh. Kalau kalian mau main bola, Bunda jadi manajernya. Jadi punya tim bola Bunda ya? Punya. Jadi pada saat itu Bunda sesungguhnya tuh tidak tahu sepak bola itu seperti apa. Tapi dengan pedenya Bunda jadi manajer. Harapan saya agar mereka mau berubah. Jadi mereka bilang gini, Bunda mau tahu enggak? Kami dulu pernah juga dijanjikan seperti ini katanya. Tapi apa Bu? Bilangnya tidak ada. Kami malah sudah kumpul uang, kami dibelikan baju jelek. Betul Ibu mau lihat kayak? Ya boleh saya lihat. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Mereka datang bawa bajunya yang jelek tadi itu. Ya, saya bilang gini, baik, saya sudah lihat. Saya akan penuhi impian kalian. Kalian akan jadi pemain sepak bola. Besok saya akan pesankan bola kalian 1 bal. Terus dengan baju seragamnya. Jadi mereka dengan senang hati, akhirnya pada saat ada acara pertandingan tingkat kecamatan, waktu itu masih 9 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Alhamdulillah mereka bisa ikut main di lapangan hijau dan begitu usai pertandingan tidak ada perkelahian, mereka selamat dan 3 dari anak-anak binaan kita itu menjadi pemain Kabupaten Nunukan pada saat itu. Kalau menurut saya perempuan itu wanita yang luar biasa. Kenapa? Karena peran perempuan tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Dan kita sebagai ibu, di telapak kaki kita terbentang surga, di tangan kita nasib bangsa. Jadi kita yang harus banyak berperan. Ya, Bapak tugasnya cari uang dan kitalah yang berperan mendidik anak ya. Jadi kenapa di setiap organisasi yang kita bersamai itu kita selalu tanamkan, Ibu, mari kita jadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Segala sesuatu bermula dari rumah, karena madrasah itu yang pertama ada di rumah. Pendidikan yang pertama ada di rumah. Walaupun permasalahan apa yang kita hadapi selesaikan dengan baik, jangan pernah ada permasalahan itu diselesaikan. Ketika ada masalah di rumah, jangan bertengkar di depan anak. Ketika kita berhadapan dengan anak, luangkan waktu
Walaupun kita tidak selalu bersama, tapi selalu memberi perhatian kepada mereka. Tanya apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau Bunda pribadi, karena Bunda juga membesarkan anak itu dengan sendiri, ya, Bunda ibu tunggal. Sejak tahun 2001 Bunda punya putra 4. Kapasitas waktu Bunda bersama anak-anak itu sangat kurang. Tapi Bunda selalu manfaatkan waktu di akhir pekan itu. Saya selalu tanyakan ke anak-anak, kamu punya masalah apa? Kamu butuhkan apa? Nah, kalau ketika kita ini, jadi mereka sampaikan. Jadi saya sudah tinggal mengantisipasi apa mereka. Ketika kami kepengen liburan di akhir semester seperti ini, dan saya tanyakan, kita mau kemana, di sana kita ngapain. Jadi diskusi terhadap anak itu senantiasa terbangun. Jadi tidak pernah dari saya, kamu harus begini, kamu harus begini. Anak-anak kita beri kepercayaan untuk sama-sama berdiskusi. Nah, ketika kita merasa bahwa apa yang mereka sampaikan itu jauh dari ini, nah kita sampaikan itu belum saatnya, mungkin kita sebaiknya seperti ini. Jadi saya selalu sampaikan ke ibu-ibu, mari kita menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita, khususnya ibu-ibu yang bersuami. Jangan lupa ketika ibu mau memasuki suatu organisasi atau apa, tanyakan dulu, minta izin dulu dari suami. Ketika suami izinkan, ibu boleh ikut terlibat, tapi ketika tidak, diskusikan dulu dengan baik, ya. Ridhonya suami adalah ridhonya Allah, makanya kita harus senantiasa berdiskusi dengan baik terhadap suami, minta izinnya. Dan ketika ibu diizinkan, ibu jangan lupa bahwa ibu adalah ibu rumah tangga yang harus menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga, baru kita beraktivitas di luar rumah. Mungkin itu. Luar biasa. Baik, terima kasih Bunda. Sekali lagi pesan saya kepada ibu-ibu hebat di zaman sekarang ini, buatlah rumah kita seindah mungkin, buatlah anak-anak kita percaya kepada kita, jangan biarkan anak-anak kita kesunyian di rumah sendiri. HP bukan solusi yang terbaik buat anak-anak, tapi kasih sayang dan perhatianlah yang membuat mereka percaya kepada kita. Terima kasih.